perundang-undangan. Yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini adalah 7 jenis peraturan perundang-undangan yang diakui atau yang di Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, merujuk atau kita kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan Lubis, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah kita nikmati selama ini. Dan selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin. Dan semoga saja di hari penghakiman kelak kita termasuk pada umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di dalam satu pembahasan edukasi hukum atau pembahasan tentang ilmu hukum dalam channel Gusri PD27 atau Gusri Putra Dodi. Mudah-mudahan channel ini atau share atau video yang saya upload ini bisa memberikan suatu inspirasi bagi sobat-sobat sekalian. Nah, sobat-sobat sekalian, berdasarkan satu pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan Lubis melalui akun Facebook saya. Jadi video YouTube ini juga saya share di dalam akun Facebook saya supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang dalam kerangka untuk memberikan suatu pengetahuan tentang hukum atau ilmu hukum pada khususnya. Gunawan Lubis mengajukan pertanyaan, Assalamualaikum Pak Dokter, izin bertanya bagaimana kedudukan azas hukum dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan Lubis ini adalah pertanyaan yang cerdas ya. Ini adalah pertanyaannya yang biasa ditanyakan atau dipertanyakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum baik di jenjang pendidikan S2 atau Magister Hukum ataupun di jenjang pendidikan S3 atau doktoral, karena selalu berbicara tentang azas dan filosofi hukum itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, di manakah posisi atau bagaimanakah kedudukan azas hukum dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? Ini sebelumnya perlu kita lihat dulu apa itu asas hukum, bagaimana pengertian asas hukum itu. Nah, untuk sekedar menambah pengetahuan sobat-sobat sekalian, nanti bisa dibaca di dalam buku teori hukum tulisan atau karangan dari Profesor Peter Mahmud. Nah, di dalam buku ini ada mengutip pendapat dari P.W. Brewer atau P.W. Brewer. Nah, menurut Brewer, asas-asas hukum merupakan norma-norma hukum yang bersifat umum yang menjadi dasar berpijak bagi norma-norma lain sistem hukum. Nah, jadi menjawab pertanyaan Gunawan Lubis tadi, di mana kedudukan asas hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan Lubis tadi, maka kita perlu terlebih dahulu menelaah atau membuka atau membaca tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hierarki perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini. Nah,
Peraturan mengenai hal ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan ini dapat kita temui pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dikenal dengan istilah TAP MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, atau dikenal dengan sebutan atau singkatan Perpu. Jadi, undang-undang dan Perpu itu satu level atau satu tingkatan. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Setelah undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah. Selanjutnya, yang kelima, ada peraturan presiden. Nah, yang keenam, setelah peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi atau biasa dikenal dengan singkatan Perda. Nah, Perda provinsi termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini adalah 7 jenis peraturan perundang-undangan yang diakui atau yang dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, merujuk atau kita kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan Lubis, maka azas hukum itu tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi posisi azas hukum itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Brewer tadi, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud di dalam bukunya, bahwa asas hukum itu adalah suatu norma-norma dasar yang masih bersifat umum, yang dijadikan sebagai pijakan atau yang dijadikan sebagai suatu landasan filosofis atau suatu ketentuan umum yang oleh para pembuat undang-undang dijadikan sebagai suatu acuan untuk merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Nah, secara jelas bahwa azas hukum itu tidak termasuk kepada atau tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Azas hukum dia mempunyai posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dia tidak termasuk di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmuwan hukum atau ilmu hukum, maka ada di dalam ilmu hukum itu kita mengenal 3 bentuk hukum, ya. Hukum dalam tatanan filosofis. Nah, ini yang disebut dengan azas atau yang disebut dengan prinsip hukum. Nah, hukum dalam bentuk teori. Nah, teori ini adalah menjelaskan atau menjabarkan apa yang ada di dalam azas hukum atau di dalam prinsip hukum. Nah, selanjutnya di dalam tatanan yang paling rendah inilah yang disebut dengan dogmatik hukum. Dogmatik hukum inilah yang disebut dengan dalam aplikasi atau di dalam pengaplikasian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ini disebut dengan istilah dogmatik hukum. Nah, demikian Gunawan Lubis dan sobat-sobat sekalian yang ingin mengetahui tentunya tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, dijelaskan atau disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut bahwa azas hukum tidak termasuk kepada hierarki peraturan perundangan sebagaimana dimaksud
di dalam pasal 7 ayat 1 tersebut. Demikian penjelasan singkat tentang azas hukum di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian, bisa menambah suatu khasanah keilmuan atau menambah khasanah wawasan sobat-sobat sekalian tentang ilmu hukum hendaknya. Demikian, jika menurut sobat-sobat sekalian video ini atau penjelasan ini ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, sehingga sobat-sobat sekalian termasuk kepada orang-orang yang menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.